Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat SPDI, guru PAI dan Budi Pekerti di SDIT Nurul Fikri. Saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111115. Pada hari ini saya akan praktek mengajar di kelas 3 dengan materi Asmaul Husna dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga kita ya dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, siapa pemimpin hari ini? Oh, Kirana. Silakan Kirana. Pay attention. Get ready. I'm ready. Have a pray before learning. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Say salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih banyak Kirana ya sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Oke, siap? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah menyanyikan lagu
Garuda Pancasila. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Pak Rahmat mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, Nizam. Terus? Oke. Ada yang tahu kenapa mereka hari ini tidak masuk? Sakit. Ya, anak-anak, mari kita doakan teman kita yang hari ini Allah beri ujian berupa sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak, kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu ya? Tentang apa ya? Ya, Gazi, tentang apa? Surat-surat pendek. Bagus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Gazi. Surat apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, Aliwa? Surat Atin dan surat Ad-Duha. Oke, ada berapa sih jumlah ayat dalam surat Atin? Ada berapa, Gazi? Ada 8 ayat. Good. Ya, subhanallah. Allah begitu sayang kepada kalian sehingga Allah menganugerahkan apa? Kemampuan untuk menyimpan pelajaran yang sudah lalu. Subhanallah, nah, itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Patut kita syukuri. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa? Kita mau belajar apa? Asmaul Husna. Oke, baik. Nah, anak-anak, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan ini Pak Rahmat harapkan kalian bisa jawab. Ya. Yang pertama, berapa jumlah Asmaul Husna? Berapa? Ada 99. Nah, untuk membakar semangat kita pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Satu lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semua tadi ya kalimat-kalimat baik yang ada dalam tepuk itu menjadi energi atau menjadi pemantik sehingga kita semua seperti yang kita ucapkan barusan. Pak Rahmat akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, perhatikan. Siswa dapat menyebutkan arti Asmaul Husna. Al-Adlu, Al-Azim, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Qayyum. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh sikap meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Apa arti dari Asmaul Husna? Kata yang pertama adalah asma. Asma itu artinya nama-nama. Allah Al-Husna yang indah, yang baik, ya. Jadi Asmaul Husna itu kalau digabung artinya apa? Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Terus apa keuntungan kita kalau kita belajar mengenal Asmaul Husna? Di sini dikatakan bahwa dengan mengenal Asmaul Husna, kita akan semakin dekat kepada Allah, nak. Allah pencipta kita, Allah Tuhan kita, Allah tempat kembali kita, ya. Allah yang mengatur hidup kita. Maka kalau kita tahu, mengenal, mengamalkan Asmaul Husna, maka kita akan semakin dekat kepada Allah.
Tapi tidak cukup dengan kita hanya menghafal, membaca, tidak cukup. Yang paling penting itu adalah kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan menghafal, mengetahui, dan yang paling penting lagi meneladani sifat-sifat Asmaul Husna yang hari ini kita akan pelajari. Oke. Yang pertama ada Al-Adl atau Al-Adlu. Artinya apa? Allah Maha Adil. Contoh sikap kita meneladani Al-Adlu atau Allah Maha Adil adalah, nih nak, kalian suka main gak? Suka main gak? Suka. Membagi mainan atau makanan dengan adil. Ya mah, bawa mainan. Mainannya ada 3. Terus temennya ada 5. Nah, kata Yama, teman-teman kumpul. Mainan aku ada 3. Sekarang kamu dulu ya. 1, 2, 3. Nanti kalau kamu sudah selesai mainnya, kasih ke teman yang lain. Itu artinya adil. Jangan sampai kebalikannya. Bawa mainan 3, temennya 5. 1, 2, 3. Udah kamu aja yang itu yang main. Yang lain nggak usah. Nah, itu berarti tidak bersikap adil. Atau berbagi makanan. Kebetulan bawa makanan bolu yang enak, ya. Bolu, pokoknya yang paling enak aja, ya kan? Terus bawanya cuman 5. Temennya ada 6. 1, 2, 3. Kamu gak kebagian. Kira-kira temennya nangis gak? Nangis. Kenapa? Karena apa? Karena tidak dibagi kue. Karena Yama tidak berlaku adil. Harusnya berlaku adil. Gitu ya, teman-teman? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kita lanjutkan. Yang kedua, Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Contoh sikap yang bisa kita teladani dari Al-Azim adalah kita tidak boleh sombong. Apa coba yang mau kita sombongkan? Gak ada kan? Kita punya mata, pemberian siapa? Kita punya rezeki, pemberian siapa? Jadi yang boleh sombong siapa? Allah. Kalau kita nggak boleh, ya, karena sombong itu, ya, sifat tercela bagi kita, bagi manusia. Karena apa yang bisa kita sombongkan? Semuanya adalah pemberian dari Allah. Lanjut. Al-Mumit. Nah, Allah yang Maha mematikan. Anak-anak, kita semua akan mati, ya. Tadi ya, apa yang harus kita siapkan kalau kita mau matinya husnul khotimah? Tadi ada yang jawab apa? Ngaji, baca doa, melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Oke, jadi Al-Mumit itu artinya Allah Maha mematikan. Oke, lanjut. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Apa yang bisa kita teladani dari Al-Muhyi? Ya, bersyukur atas kehidupan dan saling menyayangi makhluk hidup. Pepohonan makhluk hidup bukan? Nah, ada pepohonan, tangannya iseng. Ini menghalangi nih, aku patahin aja pohonnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti dia tidak meneladani sifat Al-Muhyi. Artinya Allah yang Maha menghidupkan. Gitu ya. Oke. Satu lagi Al-Qayyum. Artinya Allah Maha berdiri sendiri. Contohnya apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah Al-Qayyum? Yaitu
kita selalu berdoa hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Contoh, kalian ya mau ujian, terus kalian bilang dalam hati, ujiannya gampang, ya, mudah, pasti aku bisa. Nah, itu kan dia sudah sombong. Dia lupa kepada siapa yang memberikan kecerdasan? Kepada Allah. Dia lupa berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Setelah ulangan, hasilnya dibagikan, ternyata hasilnya jelek. Jadi kita tidak boleh ya melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita hanya meminta, kita hanya berdoa kepada Allah, karena semuanya Allah yang mengatur, ya. Ya. Ini berkaitan dengan Al-Qayyum, artinya Allah berdiri sendiri. Gitu ya, anak-anak. Kalian Pak Rahmat bentuk menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, oke, anak-anak, silahkan kalian kerjakan LKPD ini ya. Waktunya Pak Rahmat berikan 5 menit. Ya. 5 menit ya, dikerjakan dengan cara berdiskusi. Oke. Boleh saling berdiskusi ya. Nanti Pak Rahmat minta ya, setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Kalau ada kesulitan, boleh sharing, boleh diskusi dengan temannya ya. Perlu bertanya kepada Pak Rahmat juga dipersilakan. Kalau mandek di situ bisa ke halaman kedua dulu. Nah ya. Ya kebalik. Nah gitu. Ya. Iya, tak salah itunya apa? Nah, ada apa-apa gitu. Nah, gini. Yo, kalau masih belum tahu jawabannya bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan temannya, ya. Teman semua. Iya. Tuh, teman semua. Kelompok 1 gimana sudah? Kelompok 2? 3? Kelompok 4? Ayo segera. Baik anak-anak ya, silahkan sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kepada kelompok berapa dulu? Oh, kelompok 5 sudah siap ya, silahkan. Nah ya, perwakilannya ya. Ya, yang lain silakan didengarkan, disimak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya diangkat lagi. Masya Allah. Oke, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Yama. Ya, silakan Yama dari kelompok berapa? 5 ya. Ya. Jadi Yama barusan ya menuliskan tentang cara meneladani sifat Asmaul Husna. Yang pertama apa tadi? Berbagi makanan. Yang kedua, mensyukuri nikmat hidup. Yang ketiga, peduli kepada sesama. Masya Allah. Oke, baik. Berikutnya silakan dari kelompok 3 ya. Apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Aku menulis orang sedang menyolati orang meninggal. Apa yang kamu pikirkan dari gambar di atas? Seingatku aku pernah menyolati orang juga. Apa yang kamu ingin ketahui dari gambar di atas? Kenapa orang itu meninggal? Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang Asmaul Husna, nah saatnya sekarang kalian mengerjakan lembar evaluasi ya. Ini yang dikerjakan halaman pertama. Yang dikerjakan halaman berapa? Halaman pertama. Baik. Silahkan. Jangan lupa beri nama. Halaman pertama. Halaman pertama. Nah, yang ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Halaman pertama ya. Sendiri-sendiri, halaman pertama saja. Nah, silakan. Sendiri-sendiri dikerjakannya. Lembar evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, ada yang sudah selesai? Nah, ya, bukan halaman sabda aja. Udah diberi nama belum? Sudah? Wah. Insyaallah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.
Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sudah? Halaman depan saja ya. Halaman depan saja. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Tangan kanan. Ya, oke. Oke, thank you. Ya, thank you very much. Ya, dah. Oke, baik. Alhamdulillah, kalian sudah selesai mengerjakan evaluasinya. Baik, anak-anak, kita akan melakukan refleksi ya. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, Kirana. Asmaul Husna. Oke, good. Asmaul Husna yang kita pelajari yang pertama apa? Al-Mumit. Oke. Terus kedua Al-Adlu. Al-Muhyi. Oke. Terus Al-Qayyum. Good. Ya. Al-Azim. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagaimana cara meneladani? Contoh satu saja. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Ya. Allah itu berdiri sendiri. Jadi kita harus tidak boleh sombong. Terus apa lagi? Kita hanya meminta kepada Allah ya. Karena Allah ya Maha berdiri sendiri. Baik, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak, minggu depan ya kita akan mempelajari materi berikutnya ya. Materi berikutnya tentang akhlak terpuji ya. Nanti kalian bisa pelajari, bisa buka buku PAI-nya di rumah. Baik, berikutnya kita akan tutup pelajaran kita dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Pay attention. I'm ready. Have a prayer after learning. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.